Pemirsa, ratusan rumah di Desa Pompengan Tengah dan Pompengan Pantai, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terendam banjir. Derasnya arus dari 3 titik tanggul jebol membuat 3 rumah warga mengalami kerusakan. Banjir berarus deras menghantam 2 desa di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Derasnya arus yang masuk ke permukiman membuat 3 rumah mengalami kerusakan. Banjir juga mengakibatkan sumur yang menjadi sumber air bersih tercemar hingga terancam krisis air bersih. Sejumlah fasilitas umum ikut terendam dengan ketinggian 1 meter. Meski tidak menimbulkan korban, jika ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selain rumah warga, banjir juga mengakibatkan lahan pertanian dan perkebunan terancam gagal panen. Hingga kini warga memilih bertahan di rumah sementara, belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan gelar perkara kasus Joko Chandra dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Gelar perkara untuk membuat kasus Joko Chandra yang sedang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk menjadikan kasus Joko Chandra menjadi satu kesatuan yang utuh, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan gelar perkara dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, KPK ingin mengungkap gambaran utuh perkara yang menjerat Joko Chandra, serta kemungkinan adanya keterkaitan perkara yang ditangani Bareskrim Mabes Polri dan Kejagung. Kita ingin melihat sejauh mana penanganan perkara di Bareskrim, ya. Apakah sudah menggambarkan kasus secara besarnya atau itu tadi klaster-klasternya. Nah, disampaikan di Bareskrim bahwa yang ditangani terkait perkara Joko Chandra itu menyangkut penghapusan red notice yang pada kemudian mungkin juga akan menghilangkan status DPO-nya Joko Chandra. Nah, untuk itu Joko Chandra menyuap pejabat-pejabat di kepolisian untuk mendapatkan pencoretan red notice maupun DPO-nya dengan koordinasi itu. Itu yang ditangani di Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim. Jadi belum menyentuh apakah tujuan penghapusan itu untuk apa? Ya, apakah nanti akan mengarah pada upaya-upaya untuk pengajuan PK dan seterusnya. Sementara itu, perwakilan Bareskrim Polri menyatakan pihaknya menangani aliran dana dalam kasus Joko Chandra. Namun berkas red notice yang telah dilimpahkan telah dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena belum lengkap. Joko Chandra untuk dugaan perkara pidana, surat izin jalan, dan rekomendasi kesehatan. Yang kami tangani adalah yang berkaitan dengan adanya aliran dana. Bismillah, bantu doa. Karena P19 itu kan pasti diawali P18 bahwa berkas perkara yang kita kirimkan dalam tahap 1 belum dinyatakan lengkap. Kemudian tidak lanjutnya adalah petunjuk secara formil dan material di mana di P19. Kami baru terima tanggal 11 hari ini, kami akan pelajari. Dengan adanya gelar perkara ini diharapkan bisa lebih memudahkan penyidik untuk mengungkap secara utuh sengkarut kasus yang menjerat Joko Chandra dan sejumlah pejabat di Polri dan Kejagung. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 72 bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pilkada 2020. Mereka ditegur karena melanggar protokol kesehatan ketika mendaftar ke KPU. Banyaknya pendukung yang mengantar bakal calon kepala daerah untuk mendaftar ke KPU membuat sejumlah protokol kesehatan dilanggar. Atas dasar inilah Menteri Dalam Negeri memberikan teguran tertulis pada 72 bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Surat teguran salah satunya dilayangkan kepada Wakil Wali Kota Medan Ahyar Nasution karena dinilai menimbulkan kerumunan massa pada saat mendaftar ke KPU. Aturan jaga jarak tidak bisa diterapkan karena banyaknya pendukung yang mengantar. Padahal selain Ahyar, pendukung rivalnya yakni Bobi Nasution pun berbondong-bondong mengantarkan menantu Jokowi ke KPU Kota Medan untuk mendaftar. Ke-72 bakal calon kepala daerah yang mendapat teguran terdiri dari 1 gubernur, 35 bupati, 36 wakil bupati, 5 wali kota, dan 5 wakil wali kota.
Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, jangan lupa saksikan program Inside Story usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling